Terus Chelsea sakit apa? Panas. Semoga Chelsea diberi kesehatan sehingga cepat masuk seperti sedia kala. Kita ingin Fatihah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita hidayah Fatihah Chelsea bisa segera sembuh dan bisa masuk seperti sedia kala. Amin. Seperti kalian semua. Dan jangan lupa kalian untuk terus menjaga kesehatan supaya apa? Tidak mudah sakit. Tidak, sehingga bisa ikut pembelajaran terus. Jadi tidak punya materi yang ketinggalan. Anak-anak, untuk hari ini pelajaran mikir kita akan mempelajari tentang perawatan jenazah. Ibu sudah mengirim link di grup, silakan dibuka. Itu ada buku materi tentang perawatan jenazah yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka, sudah? Ya, dari situ terus gambar juga ada. Menurut kalian muncul pertanyaan atau sesuatu yang ingin kalian tanyakan dari materi itu? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang tadi? Coba ada ya. Kalau misalnya ada yang meninggal perempuan terus keluarganya perempuan nggak ada teman gimana? Oh gitu ya. Saya tanggung ya. Terus Kalau seumpama jenazahnya yang mau diurusin itu dan nggak utuh keluarganya, ya boleh bisa. kalau jenazahnya itu punya penyakit menular seperti AIDS itu gimana cara merawat jenazahnya? Oh ya ya. Tiga pertanyaan ada lagi? Ya kalau tidak kita simpan ya. Soalnya terus kita bahas bareng-bareng, kita cari jawabannya bareng-bareng. Anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian tadi, untuk menjawabnya mari kita buat kelompok. Kita buat kelompok. Setelah itu kita cari jawaban dari soal-soal yang disampaikan teman-teman kalian. Ya, kalian sudah membentuk kelompok? Sudah satu kelompok 3 orang ya. Ya sudah. Itu terus dari soal-soal tadi nanti ini materinya tentang ini. Cari jawaban dari soal-soal itu. Ini juga sudah. Ya. Mana sudah? Silakan cari jawaban dari materi yang ibu berikan itu, dijawab, dicari jawaban bareng-bareng bersama teman-temannya. Sudah? Gimana, sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, sini sudah siap? Siap? Ini sudah selesai belum? Sudah ya. Kalau sudah berarti dicoba mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 tadi mana? Oh sini ya. Kelompok 1 mempresentasikan hasil jawaban dari soal tadi. Siap? Siap. Ya, siapa yang presentasi? Ya, Naila. Oh ini ya, siap. Semangat ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil pertanyaan dari kalian tentang jika seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya. Saya akan menjawab pertanyaan itu, yaitu jawabannya mayat itu hendaklah ditayamumkan saja, tidak boleh dimandikan oleh laki-laki yang lain. Begitu juga jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, sedangkan di sana tidak ada laki-laki, istri atau mahramnya, mayat itu ditayamumkan. Sekian dari saya. Apa ada yang Tanyakan? Nah, sudah jelas berarti ya. Jadi di situ hanya ada laki-laki saja, ternyata yang meninggal perempuan, jadi itu kita dibawa saja. Ya, ya. Kasih tepuk tangan.
Selanjutnya yang presentasi dari kelompok sini dulu ya. Silakan siapa yang maju. Halo teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban kami yang kalian tanyakan tentang bagaimana cara mengurus jenazah yang sudah tidak utuh. Jika hanya potongan tubuh saja yang ditemukan, maka itu tetap dimandikan dan disolatkan dengan maksud menyolatkan jenazah utuh lalu dikuburkan. Sedangkan untuk jenazah yang tidak ditemukan, itu cukup dengan menyolatkan saja, namun tetap menghadap kiblat jika posisi diperkirakannya jenazah itu. Jenazah boleh langsung dikafani hingga disolatkan dan dimakamkan secara islami di tempat yang sesuai kehendak sanak saudaranya. Dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, bisa saya tambahkan ya. Jadi ketika jenazahnya itu ditemukan separuh dan tetap diperlakukan seperti jenazah utuh, semuanya seperti itu loh. Ya, tapi ketika jenazahnya itu tidak ditemukan, misalnya kecelakaan pesawat sehingga dicari nggak ketemu, itu cukup dengan mensolatkan saja loh. Cukup mensolatkan, dan itu jangan sholatnya, itu sholat gaib namanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalau mensolatkan jenazah, wujudnya jenazah itu nggak ada, berarti mensolatkan bukan mensolatkan jenazah, tapi menyolatkan secara gaib. Sudah paham? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Sini ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan tadi. Yang bagaimana cara mengurus jenazah yang terkena penyakit membahayakan seperti COVID dan sejenisnya. Yang pertama, petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal dunia. Kedua, alat pelindung diri atau APD tetap harus digunakan petugas yang menangani jenazah. Ketiga, jenazah harus dibungkus seluruhnya dalam kantong jenazah agar tidak mudah tembus. Keempat, jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Kelima, pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh ya. Kalau seandainya yang meninggal itu non muslim, tapi yang merawat atau menanganinya itu orang muslim, itu boleh apa? Boleh enggak? Salah tanyanya. Boleh enggak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam berselisih pendapat, tetapi menurut pendapat mazhab Syafi'i, hal tersebut diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab berikut ini. Tentang memandikan jenazah orang kafir, kami telah menyebutkan bahwa pendapat mazhab kami mengatakan orang muslim boleh memandikan jenazah orang kafir, mengubur dan mengiringi jenazahnya. Ibnu Munzir menukilnya dari kelompok rasionalis Ashab Ar-Ra'is dan Abi Thawr. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad, orang muslim tidak boleh memandikan dan menguburkan jenazah orang kafir, tetapi Imam Malik menyatakan ia muslim boleh ikut menguburkannya. Apakah jawaban tersebut sudah membantu? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang tanya lagi? Sudah? Tidak ada? Ya. Kalau sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, gimana? Sudah puas dengan jawaban teman-teman kalian? Sudah. Ini saya untuk memperkuat pembelajaran tentang perawatan jenazah, yaitu bisa dilihat fotonya itu tentang tuntunan perawatan jenazah. Next.
tugas kita sebagai orang yang masih hidup atau masih sehat, diantaranya adalah yang pertama itu tanda-tandanya dulu ya, tanda-tandanya dulu itu kaki terasa lebih dingin dari kaki dan tangan nampak hijau lebih itu tanda-tandanya makanan menghadapi sakaratul maut. Terus yang kedua, telinga terasa nampak lebih tipis, mata bila disorot lampu sudah tidak bereaksi atau pandangan kosong. Kalau kita melihatnya pandangan kosong dan sebagainya, atau sudah tidak diajak komunikasi itu sudah tidak nyambung, tidak nyambung. Terus denyutnya dilihat dipegang, denyutnya sudah melemah. Kalau kita kan masih kotor, pegang aja tadi. Masih kuat nggak? Jangan-jangan selanjutnya mengeluarkan bau khas calon jenazah karena terbuat dari kotoran. Next. Kalau kita mengalami atau mengetahui keadaan seperti itu, berarti apa itu tanda-tanda orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Tindakan kita apa? Dan menghadapi hal itu, tindakan kita adalah yang pertama, kalau memungkinkan, luruskan kedua kakinya menuju ke arah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya menghadap atau dijaga kesucian dan kebersihan tempat dan pakaian. Yang berikutnya, agar keluarga selalu berdekatan dengannya. Maksudnya selalu ada yang jaga, terus ada tanda-tanda seperti itu, jangan sampai ditinggalkan. Nanti ditunggu kemudian seperti itu. Jangan, banyak tanda-tanda, terus kita shopping aja. Jangan nanti sekarang, kita tinggal shopping dulu. Tahu-tahu baik, kamu berangkat setengah jam berangkat shopping, ternyata mbak kamu meninggal. Kembali kamu harus sore, nantinya setelah sudah jangan sampai seperti itu ya. Maka dari itu harus dihubungi kalau sudah ada kata-kata seperti itu. Selanjutnya hati-hati memberikan nasihat supaya bertobat. Ayo mbak, istighfar, ayo mbak nyebut nama Allah. Jangan menyebut nama Allah ya. Saya takutnya mbak kamu sudah nggak bisa mikir aknya, nyebut mbak. Biar enggak. Pakai mbak, istighfar Allah mbak, Allah. Bukan saya mbak, Allah gitu ya. Jangan nyebut mbak, kamu sudah bisa mikir orang sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa. Jadi nggak bisa pikir, nyebutnya biar menyebut nama Allah bisa. Karena sudah dijak komunikasi saja sudah bisa nyaut itu sudah alhamdulillah ya lah. Seperti itu. Terus apalagi ini? Itu kalau mbakmu sudah terbiasa dengan ingat dengan zikir atau mengingat nama Allah. Kadang lagi nenggalin sinetron itu. Pernah lihat di Indonesia? Di sana pezina, halal dolim, suka narkoba, suka mencuri, suka judi, kecelakaan bus, akhirnya dibawa rumah sakit terus minta maaf sama orang yang pernah didolimi, minta maaf terus habis itu minta maaf ya saya maafkan terus kayak gitu Kak, jadi gitu enak sekali ya kayak gitu, subhanallah. Tapi itu jarang terjadi seperti itu. Karena apa? Kita yang biasa membiasakan diri mengingat nama Allah atau zikir kepada Allah itu saja ketika sakaratul maut belum tentu kalau tanpa dibantu didukung sama pihak keluarga. Makanya itu jangan kayak gitu. Bilang sama Allah mulaikan coba Bima kalau ke sandal duduk jalan sandal duduk sejauh apa? Allah luar biasa, tepuk tangan untuk Bima. Jadi kalau melakukan sesuatu yang tanpa spontanitas itu akan, kalau menyebut nama Allah itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa selalu melihat Allah, pasti kalau terjadi sesuatu yang
Pada duduk sing diucapne kui ada yang kebun binatangnya ada kabeh. Ya, kebun binatang kok. Binatang buas disebutkan semua. Nah, seperti itu bedanya dengan orang yang beriman bertemu dengan orang yang tidak punya iman dan tidak punya ilmu. Lanjut, ingatkan dengan santun agar mengucapkan la ilaha illallah. Ayo mbak, la ilaha illallah. Tapi kalau saya setuju kan menggunakan kata Allah seperti kalau menurut kalau apa? Takutnya saya gini. Ketika kamu ayo mbak, teruskan saya mbak, la ilaha illallah, la ilaha illallah mbak. Itu kamu lancar karena kamu dalam kondisi sehat. Gimana dengan kamu? Bukan senang sama kemis. La illallah. Ya, apalagi sama kayak gini takutnya. Merindingnya kok. Dekat. Gini, takutnya gini. La ilaha la ilah. Artinya apa itu? Tandanya apa? La itu tidak ada ilah Tuhan. La ilah berarti tiada Tuhan. Berarti dia mengakui bahwa tidak mempunyai Tuhan atau ateis, tidak punya keyakinan. Berarti dia termasuk orang kafir, iya toh? Maka dari itu kalau menarik atau menuntun dari waktu atau siapapun saja tak mereka itu dengan kalimat Allah. Kalau Allah kan lebih aman, gitu. Terus ketika kalaupun mulutnya sudah tidak bisa digerakkan, kalimat Allah kan lebih aman. Karena mulutnya sudah tidak bisa digerakkan, masih bisa menyebut nama Allah. Lanjut. Kalau sudah berarti kan sudah kita emang itu kan tidak ada, akhirnya dilihat, oh iya, artinya sudah benar-benar enggak. Terus kalau sudah tahu seperti itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah seperti itu terus apa nih? Segera untuk menutup matanya. Biasanya akan matanya melilit. Hah? Lilit apa? Ya, ada sebagian yang melotot karena apa? Mengikuti rohnya keluar dari jasadnya. Jadi, makanya ada yang matanya sampai kebalik, kelihatan yang putihnya saja karena terus ada sebagian mulutnya yang menganga. Mulutnya menganga nih? Tahu. Kayak apa? Hah? Kayak apa? Seperti itu. Maka apa? Dalam sahih hadis dijelaskan Rasulullah pernah bersabda ketika Rasulullah SAW itu salah satu pun merasakan luar biasa sakitnya ketika sahabat dan beliau berdoa kepada Allah, wahai Allah, biarkan sakit seperti ini yang merasakan saya saja, jangan kau berikan sakit yang luar biasa seperti ini pada umatku. Jadi saat sholat pun Rasulullah masih ingat dengan kaumnya supaya ketika merasakan sakit yang luar biasa itu biar beliau saja yang merasakan. Kita sebagai umatnya berharap tidak merasakan sakit yang seperti itu. Makanya ada sebagian yang matanya melotot, ada yang mulutnya melangah. Kalau seperti itu, maka tugas kita adalah segera menutup matanya, disempurnakan itu. Dan mulutnya juga disempurnakan ditutup. Jadi lemah, ditutup. Terus biasanya ditarik, gitu. Ditarik seperti itu. Tangannya juga biasanya itu sudah tertarik. Kakinya juga disempurnakan, diluruskan. Karena ada sih misalnya waktu hidup dan bahaya yang bungkuk ataupun yang nggak bisa berdiri tegak itu
lain. Biasanya kalau di tempat kita ditutup dijahit. Terus ucapan terima kasih. Ya, lanjut. Kemudian mendoakan, ada yang berdoa, ada yang dibacakan Yasin di sebelahnya. Setelah itu menyebarluaskan berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut apa? Tujuannya ada menyebarkan berita kematian. Lanjut, mempersiapkan perawatan jenazah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya kalau jenazah waktu saat meninggal itu di dalam kamar dipindah tidurnya ruang kamar atau di ruang keluarga. Kalau sudah seperti itu terus disiapkan peralatan untuk merawat jenazah. And next, nah itu jadi tuntutan tentang peralatan jenazah. Kalau sudah seperti itu, seperti itu siapakan jenazah itu? Dimandikan. Itu ilustrasi aja ya. Jadi ada sebagian kelas yang tanya, Bu, kok nggak ada matanya? Nggak usah cari matanya, itu hanya ilustrasi saja. Jadi nggak usah cari matanya ya. Matanya transparan. Tanya kenapa? Transparan. Sini ya. Ya. Kita memang tugas kita itu kalian harus jeli. Sesuatu itu perlu dilihat dan diamati. Betul sekali. Nggak apa-apa itu komen yang bagus. Tarik di sini. Iya. Biasanya di tempat kita itu tidak seperti itu ya. Iya. Biasanya beberapa orang yang dipangku dengan pihak keluarga ya. Laki-laki juga seperti itu terus jadi dipangku. Kalau seperti itu juga bisa, nggak apa. Terus biasanya yang mandikan banyak loh pihak keluarga. Itu mungkin ilustrasi di kota, jadi yang khusus tukang mandikan saja, mandikan jenazah. Jadi nggak ada yang berat. Maka tugas kalian setelah kalian tahu cara merawat mulai dari memandikan jenazah, mengangkat jenazah, kalian saya harapkan bisa berpartisipasi di lingkungan masing-masing. Bisa ikut adil ketika ada keluarga kerabat yang bergaya meninggal. Memandikan jenazah. Dalam perawatan jenazah dan lebih dari merapikan jenazah, syarat dan persiapan yang harus disiapkan diantaranya adalah syarat-syaratnya muslim berakal sehat dan baik, berniat karena Allah. Jadi merawat jenazah itu ada hukumnya. Wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi kalau dalam suatu wilayah itu sudah ada yang mewakili memandikan, berarti kita sudah berdua kewajiban. Tapi kalau tidak ada satupun yang mau jenazah itu, semua satu wilayah, satu daerah itu mendapatkan dosanya semuanya. Ya. Selanjutnya amanah. Jadi kalau memandikan jenazah itu jadi orang yang amanah atau berusaha menjadi amanah. Jadi jangan membuka aib si mayat ketika memandikan mayat, ternyata Pak Bejo kemarin itu ternyata tubuhnya banyak luka-lukanya, atau itu hasil aniaya ya, itu nggak boleh. Jadi apapun yang kalian lihat ketika melakukan memandikan jenazah itu harus ditutup rapat, nggak usah disebar kepada orang lain. Selanjutnya mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazah. Laki-laki bila jenazahnya laki-laki, wanita bila jenazahnya wanita, kecuali istri ataupun suami ataupun mukimnya, ya kan? Terus syarat jenazah ketika yang dimandikan itu diantaranya adalah muslim, terus ada unsur tubuhnya walaupun sebagian. Jadi kalau kecelakaan tubuhnya tinggal separuh itu tetap bisa dilakukan memandikan jenazah. Kecuali yang tidak bukan orang yang mati syahid. Jadi saya tidak perlu dimandikan karena kalau dia sudah mati syahid itu sudah kalau zamannya Rasulullah misalnya itu orang terus akhirnya gugur dalam peperangan, yaitu tidak perlu dimandikan, langsung dikafani dan dimakamkan. Mandikan. Lanjut. Kebutuhan yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah itu
kain untuk supaya tidak semua mata melihat atau tidak semua orang melihat waktu memasukkan jenazah. Cukup yang tahu, yang mengikuti atau ikut serta dalam memandikan jenazah. Terus air bersih, air yang dikasih kapur atau dan jauh lebih beda. Kalau di tempat kita biasanya kayak kelor lah ya, kelor. Terus handuk, ini handuk sama kain untuk digunakan menggantikan kain kering. Terus tambahan kapas juga spon atau spon juga gunting, dari gunting satu juga ada, lampunya ada. Ini biasanya kalau memandikan jenazah, kalau di tempat kita itu pakainya bukan cinta, itu apa? Sing dari menang itu. Tapi kalau bisa juga menggunakan cotton bud. Kalau di tempat kita cara memandikan seperti ini kan, tidak seperti gambar, yaitu hanya sesaat kalau sudah seperti ini, untuk memulai memandikan jenazah diawali dengan melepas seluruh pakaian jenazah. Jadi bajunya dilepas, mulai bajunya dilepas, cicilannya ini ya, kira-kira gitu. Bajunya semua baju dilepas. Kalau si mayat itu saat meninggal itu menggunakan kaos, cukup digunting, bajunya digunting saja. Oke? Tidak perlu ayo didudukkan terus diunjuknya bajunya diangkat, ya toh? Jadi cukup digunting saja. Setelah itu terus selanjutnya dibersihkan dulu bagian mulut, hidung, telinga dan dubur sampai tekan sejalan agar kotoran keluar dengan bebas. Nah, itu mulai dari bersihkan mulutnya, hidung, mulut itu dimasukkan tangannya, jarinya. Kalau mungkin, ingat Mbak kemarin itu pasang gigi palsu, itu dirobok, terus diambil giginya yang palsu, kita ambil, terus pakai cincin dilepas, kalungnya juga dilepas dan sebagainya. Kalau sudah hidung, mulut, telinganya dibersihkan, itu untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam perut itu dengan cara diengkuk. Diengkuk itu seperti ini. Jadi perutnya ditahan, terus akan dinaikkan. Nah, ini namanya diengkuk. Itu insya Allah tinja yang masih ada di dalam perutnya itu bisa keluar. Kalau sudah dibuang terus dibersihkan. Setelah itu mulai dimandikan. Itu mulai memandikan dari anggota badan sebelah kanan, terus sebelah kiri. Jadi terus mulai memandikan. Kalau sudah semua dinyatakan bersih, sudah baju sudah dilepas, terus dimulai memandikan. Ada yang masih ingat doanya memandikan jenazah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Jadi bagian kanan dulu. Tubuh bagian kanan dulu. Setelah itu bagian kiri. Kalau sudah baru kepalanya dulu, nggak apa-apa. Terus bagiannya, pokoknya sampai benar-benar semuanya basah semua. Kalau sudah semua basah, baru dikasih sampo. Disamponi rambutnya, biar harum. Setelah itu disabun, dikasih air kapur juga, air yang dari apa tadi? Kelor. Nah. Terus jangan lupa tadi kalau jari-jarinya juga dibersihkan, kuku-kuku maksudnya, kuku-kukunya dibersihkan dari bisa pakai cotton bud atau pakai merang tadi. Itu satu merang itu untuk satu kuku. Jadi misalnya satu kuku harus satu merang diserat, nggak usah kayak gitu sebelum bersih gitu, nggak cuma sebagai syarat saja diserat itu ditaruh, ganti serat, ganti lagi, ambil lagi, diutus serat lagi, pokoknya sampai seluruh kuku-kukunya itu bersih, disentuhkan dengan itu. Terus sampai dengan kuku kaki juga loh ya.
Jadi semuanya seperti itu. Kalau semua sudah dinyatakan bersih, yang terakhir adalah membutuhkan jenazah. Wudhu jenazah gimana? Ada kelas sebelah yang tanya, Bu, kalau kuburnya jenazah gimana, Bu? Jenazah bisa kuburnya gimana? Kan nggak bisa kumur. Dalam hukumnya itu apa aja? Wajah, tangan, dan kaki. Jadi yang perlu dibersihkan atau dibasuh hanya itu saja. Jadi yang lain nggak perlu kumur. Bahaya nggak bisa kumur. Mau meninggal kok perlu kumur. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bukan dari hadil mayitati lillahi ta'ala. Yang bagian muka 3 kali. 1, 2, 3. Dilurusnya pas muka nih. Terus setelah itu bagian tangan kanannya 1, 2, 3. Bagian kaki tangan kirinya 1, 2, 3. Terus yang terakhir kakinya 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Nah, itu sudah membutuhkan si mayat. Kalau sudah seperti itu baru dihandui. Handui ini penting, nah. Jadi ketika memandikan jenazah itu menurut saya wajib dihandui. Karena apa? Pengalaman saya pernah ikut merawat jenazah, tapi saya nggak ikut memandikan. Itu mungkin nggak disiapkan handuk atau gimana. Waktu saya mengapain jenazah itu jenazahnya itu posisinya basah, sehingga kain kafannya itu ikut basah. Jadi kafannya sudah selesai mengapain jenazah itu kafannya itu basah karena itu kan tidak disiapkan. Nah, itu semuanya dihandui, mulai dari kaki, muka, terus rambutnya sampai benar-benar kering. Jadi kering seperti itu. Jadi sudah nggak netes gimana kayak gitu rambutnya. Terus kalau jenazah itu perempuan, rambutnya panjang, itu bisa dikepak. Jadi biar nggak berantakan. Nggak itu kan berantakan, ada yang sudah masuk, ada yang masih di dalam atau sudah ke mana-mana lah. Jadi sebaiknya dikepak. Nggak usah ditarik karet dan nggak usah ditarik apa yang dibaca di belakang aja. Ujungnya biar aja. Kalau sudah semua itu terus diganti kainnya. Ini kan kain basah tadi. Diganti kain yang sudah kering, yang masih kering. Jadi seperti ini diangkat, taruh ganti yang ini. Kalau sudah seperti itu baru ditutupkan. Ya. Nah itu saat sebelum memandikan jenazah harusnya kain kafan itu sudah ditata sedemikian. Jadi ketika sudah selesai memandikan seperti ini langsung diangkat ke tempat kafan karena kita ruangannya terbatas, jadi gantian aja ya. Memandikan jenazah itu hal yang perlu diperhatikan dulu yaitu menata kain kafannya. Jadi seperti yang di gambar itu bisa seperti itu kain kafan. Perlu diketahui juga terlebih dahulu bahwa dalam syariat Islam untuk mengapain jenazah, ketika jenazahnya itu laki-laki menggunakan berapa lapis? 3 lapis. Sedangkan jenazahnya perempuan itu 5 lapis. Tapi biasanya di negara kita, di masyarakat kita itu menyesuaikan kondisi. Karena apa, rata-rata dalam membeli kain kafan itu atau persiapan yang disiapkan oleh lingkungan mereka yang meninggal itu hanya gemuk, tinggi, terus gemuk. Jadi untuk kain kafannya ternyata setelah diambil untuk juga bawahan serta karena jenazahnya juga perempuan, ternyata tinggal 1 lapis. Jadi itu tidak apa-apa. Dan ketika kalau ukuran lebarnya kain itu kan sudah terbatas antara 125 atau 150 pokoknya itu. Jadi kalau ternyata untuk satu kain kafan ini untuk seluruh tubuhnya itu enggak cukup, sehingga perlu dengan cara seperti ini. Jadi kainnya agak diserongkan seperti ini. Itu tujuannya apa? Biar bisa menutup seluruh tubuhnya. Tapi walaupun ini 2 lembar itu atau 2 lapis ini dihitung dianggap 1 lapis karena apa? Ini hanya untuk menutupi 1 kali gitu. Kalau ini sudah karena kecil, jadi saya buat kecil masih cukup ini, dan ini kayaknya lebih, jadi
kepala. Ini. Terus ini tutup bagian bawah atau bagian bawah. Bisa seperti ini, bisa langsung ditangkapkan gitu, bisa. Atau bisa juga dibuat seperti celana dalam atau pempes itu. Jadi panjang seperti ini, jadi ke sini. Seperti ini modelnya hamilnya ke sini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau yang kayak pempes itu berarti langsung ditaruh di antara tengah-tengah kaki atau di antara kakinya. Nah ini, yang ini namanya apa? Baju ataupun baju kurung. Nah, posisi seperti ini. Jadi dilubangi. Tujuannya apa dilubang ini? Untuk menutup tangannya bisa langsung. Kalau sudah seperti ini, biasanya jenazah langsung dari habis dimandikan itu langsung dibawa terus dimasukkan ditaruh di atas kain kafan. Posisikan kepalanya si mayat itu sesuai dengan lubang yang sudah dibuat tadi. Jadi jangan sampai ke sini, kurang maju, kurang mundur. Jadi harus sesuai ya, sesuai dipaskan. Jadi kalau sudah, baru ini kita kan sudah posisi. Seperti ini, kalau sudah seperti ini dibuat saya. Bisa masuk kan? Ada makanya kita atas. Kalau sudah seperti ini, tadi jangan lupa, saya lupakan. Ini harus siapa tadi ya? Ini kan kapas ini tujuannya untuk apa? Kalian tahu? Untuk Lubang berapa? 9. Lubang manusia itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus dikasih bedah. Ini harusnya tadi ya. Kalau sudah seperti ini, terus baru ditutup 9 lubang. Sudah dikasih bedah juga. Nah ini 9 lubang, yaitu mata ada 2. Mata kamu 1 atau 2? 2. Hidung ada berapa lubangnya? 2. Ada hidungnya 1? Kelas sebelah hidung 1 loh, hidung 1 1 itu hidungnya, tapi lubangnya kan 2. Dan kita mau menutup lubangnya, ya toh? Terus mulut berapa? Mulutnya 1. Terus ada telinga 2, berarti berapa? 5 dan 7 toh? Yang 2 ini mana? Bawah mana? Kaki. Yaitu dubur dan pungkul. Dubur saya ingin kalian benar-benar bisa. Itu apa? Setelah itu kalian mempraktekkan diriwan, karena misalnya jenazahnya perempuan, biar yang merawat itu perempuan. Jadi bukan Pak Mudin lagi. Pak Mudin itu harus hati-hati karena beliau belum tentu mukanya si mayat. Makanya harus hati-hati, jangan sampai menyentuh kulitnya si mayat. Sehingga harus hati-hati. Maka dari itu kalau ada di lingkungan kalian atau keluarga kalian yang meninggal, maka kalian ikutlah berpartisipasi. Kalau kalian betul itu biasa loh, nggak apa-apa, karena kalau perempuan yang nggak takut merusak wudhunya si mayat. Dan itu kita tutupkan ke dubur dan pungkul. Itu kan enak aja loh. Kalau ada itu takut kan, kalau menyentuh kalau sudah seperti itu, terus ditutup bagian bawahnya atau punggung tadi. Terus bagian kepala, rambutnya ditutup juga. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya yaitu mulai dikafani. Kalau ini 3 lapis, kalau ini 1 lapis. Jadi dari yang kanan dulu ke kiri. Nah ini tugasnya. Kalau yang mengafani itu lebih dari 1 orang itu enak. Nah ini 1 dulu. Ini kecil. Kalau orangnya dewasa
gede banget. Itu Pak Mutin itu susah, jadi harus ke sini, habis itu ke sana, ambil kainnya dari sana, taruh ke sini, dilipat ke sini, belum lagi balik lagi. Itu kasihan, makanya ayo bareng-bareng kita berlatih, terus kita praktekkan di lingkungan masing-masing. Kencang. Dari kanan ke kiri. Kalau sudah seperti itu, terus ditali. Dalam menangani jenazah, talinya itu taruh di samping kiri. Jangan lupa di samping kiri, terus diwasol aja, jangan ditali pati. Ini juga sudah ini. Sebelum itu, kalau jenazahnya itu besar atau orang dewasa, itu gunanya untuk orang lebih dari satu orang, itu biasanya karena mungkin lapisannya cuma satu lapis, itu biasanya agak nempel di tubuhnya si mayat. Jadi sesuai body, jadi lentok-lentoknya itu kelihatan. Karena cuma satu lapis dan itu karena tangannya masih lembab, kan nempel. Nah, itu karena satu lapis terus sebaiknya agak ditarik. Jadi sebelah sana sampai sini cukup ditarik aja, nggak usah diangkat. Ditarik, nggak usah diangkat. Tali, jangan lupa sebelah kiri diwasul. Kenapa di sebelah kiri? Karena nantinya ketika di dalam kubur itu kan posisinya miring seperti ini. Dia ada bukannya dihadapkan ke kiblat seperti ini, sehingga kalau menghadap di tiang lahannya seperti ini posisinya, itu kita akan memudahkan kita dalam melepas talinya. Karena posisinya kan di atas. Kalau di bawah nanti kalian akan kesusahan melepas talinya. Kalau semua sudah beres seperti ini, baru diminyai. Ya. Nah, kalau sudah biasanya ini kan sudah biasanya di keranda toh, di keranda itu terus langsung dikasih ikat, dibungkus dengan ikat, habis ikat biasanya baru keranda, habis keranda terus kain hijau itu loh, kain hijau baru dikasih bunga cironce itu. Setelah siap semuanya terus disolatkan. Dalam menyolatkan jenazah, next. Dalam mensolatkan jenazah yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan diantaranya adalah jenazah diletakkan di tempat yang paling depan tengah dengan posisi membujur dan posisi kepala berada di sebelah kanan mengarah ke Ka'bah. Ayo diarahkan. Nah, seperti itu. Terus bagi orang yang akan mensolatkan jenazah, memenuhi dulu syarat-syarat syahnya sholat, diantaranya adalah suci dari najis dan hadas. Jadi wudhu dulu, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Sholat jenazah dilakukan dengan berjamaah sebanyak 3 shaf atau 5 shaf atau yang dikatakan ganjil-ganjilnya, ya. Jadi diantaranya 3, 5, 7 boleh dan sebagainya. Yang ada imam berdiri pada arah kepala jenazah jika jenazahnya itu laki-laki. Berarti gimana? Kalau laki-laki dilurusnya ke kepala, berarti di sebelah sini toh? Di sebelah sini lurusnya kepala. Kalau jenazahnya perempuan, berarti di lurusnya lambung ataupun di tengah. Jadi pas tengah-tengah sih mayat kalau jenazahnya perempuan. Next. Jadi jangan lupa sholat jenazah itu tidak menggunakan rukuk dan juga sujud, yaitu hanya cukup berdiri. Jadi bisa berdempetan dengan jarak kita depan itu, karena nggak perlu sujud juga nggak rukuk. Hah? Allah berapa kali? 7.
empat kali. Jadi mensolatkan jenazah itu 4 kali takbir. Kalau sebelah bilang sholat jenazah itu berapa rakaat? 2, 1, 3, 4. Saya berarti kalian belum pernah ikut mensolatkan jenazah. Tahu Bu, saya pernah Bu. Tapi buktinya kamu nggak tahu berapa rakaatnya. Sholat jenazah itu tidak ada rakaatnya karena hanya 4 takbir. Ya, lanjut. Nah, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, yang terakhir tugas kita adalah mengubur jenazah. Ya, itu seperti itu. Jadi jenazah dimasukkan ke liang lahat atau dikebumikan. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana posisinya? Di dalam diarahkan menghadap ke kiblat. Kalau sudah di dalam kubur, itu jenazahnya diarahkan ke kiblat sini, terus dimasukkan ke liang seperti ini, pasang dulu tiga-tiganya. Nah, setelah sudah di sana, itu dari atas bisa ditarik talinya, dilepas talinya. Terus itu diikat buat apa? Tidak ucol. Nah, kamu misalnya habis dikafani kayak gini nggak ditarik, terus diangkat ke makam di gotong, terus akhirnya lepas dari dalam duduk, ketika keluar jenazahnya sudah udah. Gitu terbuka semua. Gitu. Ya maka dari itu tujuannya itu aslinya untuk biar rapi. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu kan sudah diseneng wajahnya dihadapkan ke kiblat, terus ditanya, lalu ditutup dengan apa? Ditutup dengan papan. Setelah papan baru tanah. Kalau sebelum itu, iya dikasih dulu. Tiga. Nah itu setelah itu terus di papan. Habis papan itu siapa kan? Diadani terus kok mati. Hah? Ada subuh? Ada subuh toh? Kalau nggak bisa mingkem itu kan sininya ditarik. Iya. Itu pas sumbernya itu dibuka atau Ketika memandikan jenazah itu sudah dilepas semua kan semua kain yang menempel dalam tubuh si mayat itu ketika memandikan kan semua sudah dilepas. Ya, termasuk talinya, jadi sudah dilepas semua. Ada yang tanyakan lagi? Dulu, yaitu kenapa? Penempatannya gimana? Oh, tempatnya dulu itu biasanya ditaruh di bawahnya kepala, ya. Satu, terus di bagian tengah satu, yang satu di bagian kaki, ya kan Mas? Tuh, ada lagi? Yang keras, agak keras. kalau orang meninggal itu kok kayak dua belum dari kanan. Itu namanya dulu yang ditanyakan Mas Ari tadi. Itu namanya dulu tanah sih dikepeli bunjer toh. Ya, itu namanya dulu. Itu buat bantalan. Nah, itu. Tadi sudah ditanyakan sama itu tempatnya namanya di mana? Ya, ketika Ustaz tadi kan tanya gitu ya. Jadi di bawah kepala, bawah bagian tengah, terus sama kaki. 3. Dulu 3 ya. Ya, sudah. Ada lagi? Hah? Ada nih seperti biasa. Cuma ikomahnya itu yang beda. Nggak tahu? Adanya biasa, seperti ada biasa. Kalau komate itu kayak kotoko mati sholat, kalau biasanya gitu. Kalau komate ketika di kuburan itu kotoko mati kiamat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tahu bedanya? Nah, itu bedanya komat di masjid sholat lima waktu sama komate yang gone makam. Paham? Sudah?
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله